Ya, sebelum kami hadirkan perbincangan, kami hadirkan terlebih dahulu data-data atau rangkuman beberapa selebritas yang akan maju dalam Pilkada 2020. Tadi ada Iyeth Bustami, kemudian ada Sahrul Gunawan yang maju sebagai bakal calon wakil bupati di Bandung. Kemudian David Khalik bakal calon wakil wali kota Bukit Tinggi. Ini wajah-wajah yang sangat familiar kita lihat di hiburan ya, di dunia hiburan ya. Terakhir ada Lucky Hakim juga, kemudian bakal calon wakil Bupati Indramayu, dan ini adalah Dina Lorenza, bakal calon Bupati Bandung. Nah, kita akan lanjutkan perbincangan dengan Prof. Karim. Prof. Karim, tadi Bang Diki mengatakan bahwa kalau misalnya partai politik kemudian menggait sejumlah artis untuk mendulang suara, tidak haram kok. Kalau dari perspektif Prof seperti apa? Benar, itu tidak haram. Dan menurut saya ini bukan masalah di artisnya ya, tapi kemunculan artis di panggung politik itu menurut saya adalah salah satu gejala dari penyakit yang diidap oleh partai. Penyakit apa? Pertama, penyakit defisit kader. Jadi kader bukan mereka yang berkumpul. Kader adalah mereka yang menginvasi nilai-nilai dasar partai politik itu. Itu langka. Yang kedua, ada gejala selebritisasi. Nah, karena ada gejala selebritisasi ini mengidap semua orang, bukan hanya artis, pengusaha, bahkan kiai pun meniru-niru artis. Ketika mereka maju dalam pilkada, dalam pilgub, gitu ya, dalam pilpres, mereka tampil layaknya artis. Sehingga artis ini seperti dibenci tapi disuka begitu. Orang yang entah berentah pekerjaannya pedagang gitu, tapi muncul dalam pilkada, dalam pileg kan gayanya seperti artis. Ini selebriti. Pada selebritas itu kata celebritation, itu artinya mereka yang datang disambut dengan kebanggaan. Jadi bukan song artis gitu. Nah, yang ketiga, gejala politisi ini muncul tiba-tiba. Padahal ya menurut tradisinya, saya melakukan tracking penelitian secara bibliografis terhadap kemunculan tokoh-tokoh besar di Indonesia, di dunia. Itu ada 3 fase penting yang harus dilalui. Pertama, siapapun yang ingin terlibat menangani urusan publik mutlak harus memiliki volunteerism. Yang dimaksud dengan volunteerism adalah kesukarelaan dan tanggung jawab kewargaan dalam menangani urusan-urusan publik. Itu yang akan membawa dia berkeringat bersama rakyat. Nah, setelah itu masuk fase kedua. Fase apa itu? Fase sosial pembelajaran dan pemberdayaan sosial. Jadi yang dimenaikkan, dia menjadi aktivis sosial. Nah, fase ketiga baru menegaskan sikap politisnya dengan terjun ke partai, masuk ke organisasi kemasyarakatan yang memberikan tekanan kepada politik dan lain-lain. Jadi bukan bypass gitu, ujung-ujung, sehingga kemunculannya dipertanyakan. Oke, nah, kalau gitu, Prof, mohon maaf, minusnya apa kalau misalnya artis-artis ini maju dan tidak memenuhi apa kriteria yang tadi Prof sebutkan? Nah, minusnya bukan hanya menimpa artis, saya katakan. Karena perbedaan, karena belum selesai ini. Masalah itu tidak pernah ditangani secara tuntas oleh partai politik karena tidak disadari sebagai penyakitnya. Sehingga yang dianggap solusi, tanda kutip yang dianggap solusi itu ada 3, P3. Pertama, dia akan gaet calon petahana atau keluarga petahana meskipun dengan pengalaman 0. Yang kedua, kalau tidak gaet petahana atau keluarga petahana, dia akan gaet pesohor. Entah artis, entah olahragawan, atau siapapun. Yang ketiga, dia gaet pengusaha yang punya kekayaan yang banyak. Dengan begitu, dianggap bisa mengkatrol popularitasnya. Jadi karena politiknya selebritisasi, munculnya tiba-tiba, maka siapa yang populer dianggap sebagai jurus itu untuk memenangkan persaingan. Salahnya di mana, Prof? Permasalahannya terletak pada, bukan pada latar belakangnya, tapi terletak pada pengalaman keterlibatannya. Sebab menurut saya latar belakang sebagai artis, agamawan, akademisi, politisi, pengusaha adalah perbedaan nominal, perbedaan yang tidak mengandung peringkat. Hal yang membedakan kualitas seseorang itu bukan latar belakangnya, tetapi nilai plusnya terletak pada pengalaman keterlibatan menangani urusan publik. Meskipun dia darahnya darah bangsawan, darahnya darah penguasa, tapi tidak punya pengalaman keterlibatan, 0 pengalaman keterlibatannya dalam menangani urusan publik, menurut saya tidak berkualitas. Dan itu harus dipertanyakan kemunculannya gitu.
Jadi mengapa begitu? Karena hak mencalonkan diri sama seperti latar belakang itu ibarat air putih yang tidak berasa, yang dimiliki dan dinikmati oleh semua orang. Yang membedakan kualitas air lalu menjadi penanda air itu enak tidak enak adalah bumbunya. Ya, Prof, Ya. Prof, tapi Dan gini. bumbu dalam kehidupan sosial itu pengalaman keterlibatan itu. Ya, Prof, dalam tapi gini, menangani urusan. kalaupun misalnya memang itu yang diambil oleh partai politik ya, soal popularitas di kalangan artis itu kan juga mungkin berkaca pada para pemilih kita sendiri, Prof. Ya, saya Ya. milih yang saya kenal aja gitu. Nah, saya mengadakan FGD ya, Focus Group Discussion Survey dengan para pemilih. Jadi begini, mengapa mereka menjatuhkan pilihan, ujung-ujungnya nih, mereka akan menjatuhkan pilihan kepada orang yang mereka kenal gitu. Hanya mereka kenal, daripada dia bilang, saya memilih orang yang tidak pernah saya kenali sama sekali. Bahkan ketika mereka sudah jadi anggota legislatif lalu muncul di dalam baliho, Ya. mengucapkan selamat Idul Adha, hari ulang tahun kemerdekaan. Saya tanya kepada yang lewat, Anda tahu nggak itu siapa? Tidak tahu Pak, mungkin itu bukan dapil saya. Anda tinggal di mana? Di sini. Jelas dia tinggal di dapil saling itu. Jadi artinya ketika artis dipilih bukan karena nilai lebih pengalaman keterlibatan, karena tidak semua artis kan punya pengalaman keterlibatan. Iya. Jadi karena mereka lebih dikenal saja daripada memilih orang sama sekali tidak dikenal, lebih baik dikenal. Iya, Itu oke. pandangan pemilih. Ah. Nah, menurut saya silakan saja artis maju, tetapi tolong bekali dulu gitu dengan pengalaman keterlibatan seperti yang dikatakan Kang Diki tadi gitu. Oke. Jadi tidak seperti 0 tahun misalnya sarjana yang baru lulus daftar. Anak penguasa yang mentang-mentang bapaknya masih berkuasa daftar. Oke, pengalaman yang Gitu. lebih diutamakan kalau Ya. menurut Prof. Karim. Kalau ke Bang Maman memang karakteristik masyarakat Indonesia memang pemilih utamanya ini memang karena dasar kepopuleran atau seperti apa? Bukan cuma di Indonesia, kalau kita melihat di beberapa negara pun unsur popularitas menjadi hal yang pertama, bahwa kemudian nanti ada dua langkah berikutnya, akseptabilitas, apakah dia diterima, lalu elektabilitas, apakah dia dipilih, itu faktor lanjutan. Apalagi kalau kita melihat kondisi sekarang pandemi, kampanye secara langsung terbatas, kemudian hanya punya waktu 3 bulan, banyak partai yang kemudian ambil jalan pintas, melibatkan selebriti yang satu step sudah dilalui. Tapi kita juga harus jujur mengakui bahwa selebriti ini tidak semata-mata datang tiba-tiba. Ada juga selebriti yang memang dikader misalnya. Contoh sederhana di Partai Golkar dulu ada Tantowi Yahya. Sekarang di Gerindra misalnya di Tangsel ada maju Rahayu Saraswati. Mereka artis seniman tapi dikader oleh partainya. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa langsung menembak bahwa dia selebriti, dia bukan kader. Harus kita lihat juga rekam jejaknya. Betul kata Prof. Karim. Kita harus lihat rekam jejaknya, apakah dia punya rekam jejak kerelawanan dan keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan untuk kepentingan publik misalnya. Itu sih yang saya lihat. Oke. Bahwa ada orang yang kemudian memakai artis, kalau kita pakai konsep pemasaran di era populerisme politik, itu hal yang sangat biasa. Dia pakai konsep marketing AIDA, awareness, dia udah dapat artis itu. Tinggal bagaimana menarik minat orang, interest orang, hasrat orang untuk memilih, lalu kemudian beraksi untuk Iya. datang ke Kang Maman. TPS. Iya. Kang Maman, tapi kalau misalnya gini, apa menurut Kang Maman atau dari pengamatannya Kang Maman, pemilih kita nih gitu, apakah cenderung praktis hanya memilih yang dikenal atau juga mereka, atau sebenarnya pemilih juga sebenarnya udah mengukur apa untuk kepentingan publiknya? Ada nggak sih pemilih-pemilih atau karakter masyarakat kita yang benar-benar mengukur kepentingan publiknya dan memilih seorang selebritas? Ada. Sudah ada orang-orang yang memilih karena hal tersebut sampai menolak amplop misalnya. Tapi di era popularisme politik ini ada dua akibat yang bisa muncul. Dan dua-duanya seperti paradoks. Yang pertama adalah pokoknya semua orang yang terkenal, semua orang yang populer itu bermutu dan berkualitas. Jadi pilih saja. Karena populer itu dikaitkan dengan dia sudah dekat, sudah akrab, sudah bersahabat. Di satu sisi ada juga orang yang mengatakan popularitas tidak identik dengan kualitas, jangan dipilih. Dua sisi negatif ini ada di masyarakat kita. Tinggal kemudian nanti bagaimana calon-calon ini selama 3 bulan ke depan misalnya mampu menggait dengan memberikan karya-karya nyatanya, bukti-bukti nyatanya, dan paham betul apa yang akan dia perjuangkan. Beberapa artis datang ke saya bertanya, dia akan dipilih, saya nanya, kamu karena mau atau karena mampu? Iya, karena dianggap akan jadi vote getter semata dan keluarga saya tidak setuju.
sehingga dia menolak. Di Surabaya misalnya, saya sebut nama sahabat saya Calontong misalnya, dia menolak untuk dipilih karena misalnya karena faktor keluarga, karena faktor memang tidak punya minat untuk di politik, dia dengan sadar mau memilih untuk nggak mau kayak seperti itu. Bagus, saya suka dengan integritas itu. Tapi ada juga yang karena merasa mampu, karena merasa punya pengalaman, kenapa tidak kita kasih mereka kesempatan? Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi ya, Bapak-bapak. Kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.